Keimanan ada 79, diperas, diambil menjadi 6 dalam rukun iman, diperas lagi menjadi 2, yaitu yu'minu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Makanya Rasulullah sering mewanti-wanti kita sebagai umatnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Itu semua perasan dari 79 cabang iman, diperas menjadi 6, diperas lagi menjadi 2, yaitu yu'minu billah wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan berkata yang baik, yang lemah lembut. Kalau tidak bisa, mereka pasti memilih diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya mereka akan memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya mereka akan memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Jadi yang dilihat ternyata dampak dari keimanan kita. Kalau kita beriman, pasti beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus soleh. Pasti bukti dari keimanan kita, hambanya Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, adalah beramal soleh. Makanya ingat, amal soleh yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita amalkan dalam kehidupan, jadikan menambah iman kepada Allah dengan mempraktekkan, dengan menyadari bahwa semuanya itu berkat rahmat, kekuatan dan cinta dari Allah, sehingga kita menjadi malu tatkala kita menyombongkan diri kita. Sedangkan malu itu al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian cabang daripada iman. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما ووسع في رزقي وبارك بما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا نوالي يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدع بلا مثال فلك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند تهليلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنسي يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtah wa hum la yash'urun. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi. Wa ka'ayyin, dan betapa banyak, dan ternyata banyak sekali min ayatin, dari ayat-ayatnya Allah, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, fis samawati, yang ada di dalam langit-langit, dan wal ardi, dan ada di bumi. Yamurruna 'alaiha, tidak dihiraukan oleh mereka, dibiarkan oleh mereka, 'alaiha, atas ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, tidak direken. Wahum, dan mereka anha, atas tanda-tanda kekuasaannya Allah, mu'ridun, tidak ridho mereka, tidak mau mereka, menolak mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh bahwasanya kebanyakan bukti tanda-tanda kekuasaannya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, dibiarkan oleh mereka, tidak menghiraukan, cuek, bahkan menolak, bahkan tidak ridho. Inilah tanda-tandanya orang itu tidak beriman kepada Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, dan tidak beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka, billahi, kepada Allah, dengan Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka musyrikun, orang musyrik mereka. Sudah tidak beriman dengan ayat-ayatnya Allah, tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menentang semua itu sehingga mereka musyrikun, menjadi orang yang musyrik mereka. Jadi iman ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan, yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Iman, bahkan nikmat yang terbesar adalah iman. Namun kebanyakan orang tidak menghiraukannya, tidak dijadikan wasilah untuk menambah iman di dalam hatinya. Tanda-tanda kekuasaannya Allah, ada langit, ada awan, ada lautan, setiap hari berproses, air laut memuai, kemudian menjadi awan,
kemudian kena pancaran panas matahari, kemudian turunlah hujan. Itu semua tanda-tanda kekuasaannya Allah. Namun kita tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pembelajaran, tidak dijadikan wasilah untuk menambah ketauhidan kita, untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Dibiarkan berlalu begitu saja. Hujan ya hujan, panas ya panas. Kadang kita mengingkarinya, loh kok hujan lagi. Setelah tidak ada hujan lama, loh kok lama nggak turun hujan. Padahal itu adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah, ayat-ayat kekuasaannya Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kita biarkan berlalu begitu saja, bahkan kita menolaknya. Tatkala diturunkan hujan, kita menolaknya, kok hujan terus, kapan terangnya? Itu bentuk penolakan kita. Setelah tidak turun hujan, kemarau berkepanjangan, kita juga menggerutunya. Kapan hujan ini sudah kekeringan? Panasnya luar biasa. Ingkar, padahal itu adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Yang mana tanda-tanda kekuasaannya Allah itu seharusnya kita mengambil ibrah, pembelajaran, menjadikan tanda-tanda kekuasaannya Allah itu untuk menambah keimanan kita. Kok bisa turun hujan padahal di musim kemarau? Gimana prosesnya turun hujan? Di mana tugasnya malaikat Mikail tatkala diturunkannya hujan? Inilah perlunya kita mengaji, belajar ilmu tauhid. Oleh sebab itu keimanan ini patut wajib kita syukuri agar kita ditambah lagi keimanan, kualitas keimanan kita oleh Allah. Namun kebanyakan manusia, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidak beriman. Aktsaruhum, kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, billahi, kepada Allah, dengan Allah. Kebanyakan kita umat Islam kebanyakan tidak mengimaninya. Kita cuek, bahkan kita ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah. Karena sibuknya kita bekerja, karena sibuknya kita berusaha, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabiuna Muhammad, yang diberikan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabiuna Muhammad, tidak terlintas di benak kita untuk mengkajinya walaupun hanya satu lembar saja, walaupun hanya satu ayat saja. Itu berlalu begitu saja. Ini juga termasuk pengingkaran, pengkafiran terhadap hati kita, penolakan terhadap hati kita. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah, tidak beriman kepada kitabnya Allah. Buktinya setiap hari walaupun hanya satu ayat saja tidak sempat untuk mengkajinya. Tidak beriman kepada malaikatnya Allah. Buktinya setiap kejadian di alam semesta tidak menyangkut pautkan Allah dalam kehidupannya. Mana tugasnya malaikat? Tidak terlintas di dalam benaknya.
karena tidak menjadikan ayat-ayat Allah wasilah untuk menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Bahkan yang terjadi illa wahum musyrikun, mereka menjadi orang yang musyrik, yang tidak mau mengakui kekuasaannya Allah. Jangan biarkan ayat-ayatnya Allah yang ada di sekitar kita, yang ada pada diri kita, kita tidak menghiraukannya, kita membiarkannya berlalu begitu saja. Kemarin kita masih anak kecil, sekarang kita udah besar. Kemarin kita masih belum punya istri, sekarang sudah punya istri. Kemarin kita belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Kemarin kita nggak punya cucu, sekarang sudah punya cucu. Pertanyaannya, apakah itu semua menjadikan wasilah untuk menambah iman kita kepada Allah? Apa aminu? Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka merasa tentram? Anta tiyahum ghasyiyatun, tatkala ketika jika didatangkan kepada mereka ghasyiyah, kejadian yang besar, peristiwa yang besar, yaitu kiamat, yang mana kiamat itu meliputi min adzabillah, dari azab-azabnya Allah. Au ta'tiyahumus sa'ah, atau didatangkan kepada mereka as-sa'ah, waktu kematian, waktu kiamat baghtatan, yang mendadak. Jadi kalau ajal sudah datang mendadak, tanda-tandanya sudah diberitahukan oleh Allah, tapi kadang kita tidak menghiraukannya. Kemarin kita masih muda, sekarang sudah tua, itu tanda-tandanya sa'ah, tanda-tandanya waktu untuk kita kembali kepada Allah. Kemarin rambut kita hitam legam, sekarang sudah putih beruban. Kemarin kita gagah, sekarang kita sudah loyo dan lemah. Datangnya saat ini mendadak, karena tanda-tandanya sudah diberitahu. Wahum la yasmurun, dan kebanyakan manusia la yasmurun, melalaikannya, tidak menyadarinya, mereka tidak sadar. Moro-moro ajalnya sudah datang, karena mereka tidak sadar tanda-tandanya sudah diberitahu. Ada di langit, ada di bumi, dan semua alam semesta ini kitalah sebagai miniaturnya. Manusialah miniatur dari alam semesta. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak mereka ilallah, kepada Allah, berdakwah kepada Allah, mengajak mereka kepada Allah. Ala basiratin, atas basiratin ana. Basirah adalah tingkat keimanan, tingkat hati yang ke basirah. Tingkat hati yang keberapa? Basirah, tingkatan hati yang pertama. Yang kedua nadhir, yang ketiga fuad, yang keempat sir, yang kelima latifah. Jadi diawali oleh kanjeng Nabi, diajari oleh kanjeng Nabi siapa saja, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi kanjeng Nabi Muhammad ini luar biasa tabligh, fatonah.
siddiq, amanah. 4 sifat wajib Rasul itu memang ada, memang diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi. Jadi mengajarkannya juga dari dasar, tidak langsung ke atas, tidak langsung level terakhir, namun step by step, dari bawah, dari tingkatan hati yang pertama yaitu basirah. Basirah ini adalah tingkatan hati yang dapat melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Inilah yang diberikan oleh kanjeng Nabi, yang didakwahkan oleh kanjeng Nabi. Sebelum menjalani suatu hal, kanjeng Nabi sudah memberitahukan, ini loh yang hak, ini loh yang batil. Setelah tahu bahwa itu hak, hadihi sabili, inilah jalanku. Kemudian kanjeng Nabi mengajak umatnya untuk mengikutinya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk dari kelompok orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Kenapa kok musyrik? Karena tidak tahu kepada Allah, makanya mereka musyrik. Kalau tahu Allah pasti tidak musyrik. Musyrik itu kafir karena menutup hati dari petunjuk Allah. Coba membuka, pasti tahu kepada Allah. Seringkali kita kebanyakan menutupnya, seringkali kita kebanyakan tidak beriman kepada Allah, tidak membuka, tidak mau membuka kesadaran kita kepada Allah. Makanya iman ini oleh Rasulullah dibagi menjadi 70 lebih, 79 cabang dari keimanan. Al-imanu bid'un, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batun. Yang dinamakan iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60 su'batun, cabang atau bagian. Fa afdaluha, maka yang terafdal qaulu la ilaha illallah, yaitu mengkaulkan, mengucapkan, memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang terendah, tingkatan keimanan itu yang terendah, imatatul adza, yaitu membuang duri dari anitoriki, dari jalan. Itu tingkatan iman yang terendah, yaitu membuang duri yang membahayakan orang lain, anitoriki, dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian atau cabang dari imannya. Semua yang kita lakukan, kalau kita sadar kehadiran Allah dalam kehidupan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mulai dari tingkatan tertinggi
yaitu tatkala kita mentauhidkan Allah la ilaha illallah, sampai kita membuang duri di jalanan, kita akan malu kepada Allah. Karena semua fasilitas, kekuatan, semangat, semuanya diberikan oleh Allah. Tatkala kita bisa membuang duri dari tengah jalan, yang memerintahkan adalah Allah, yang menggerakkan hati kita adalah Allah, yang menggerakkan tangan kita berkat kekuatan dari Allah. Itulah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Jangan cuek. Ada duri, yang penting kita selamat di jalan, dibiarkan begitu saja, dibiarkan berlalu. Hal itu tidak menambah keimanan, bahkan menjauhkan diri kita dari Allah. Ya. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu karena berkat rahmat, kekuatan dari Allah kepada kita. Kalau kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk membuang duri dari tengah jalan karena takut membahayakan, memudaratkan kepada orang yang lewat, sadarlah bahwa itu adalah perintah Allah. Kita bisa melakukan itu, sadarlah bahwa itu adalah kekuatan dari Allah. Kalau kita sudah mengerti itu semua, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak akan menyebabkan kita menjadi orang yang sombong, bahkan sebaliknya kita akan merasa malu kepada Allah, karena semuanya Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menyemangati hati kita untuk berbuat baik, Allah yang menggerakkan tubuh kita, semuanya Allah. Jadi jangan pernah kita menghai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya. Itulah keimanan. Keimanan ada 79, diperas, diambil menjadi 6 dalam rukun iman, diperas lagi menjadi 2, yaitu yu'minu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Makanya Rasulullah sering mewanti-wanti kita sebagai umatnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Itu semua perasan dari 79 cabang iman diperas menjadi 6, diperas lagi menjadi 2, yaitu yu'minu billah wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan berkata yang baik, yang lemah lembut. Kalau tidak bisa, mereka pasti memilih diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya mereka akan memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya mereka akan memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Jadi yang dilihat ternyata dampak dari keimanan kita. Kalau kita beriman, pasti beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu
wa amilus soleh. Pasti bukti dari keimanan kita, hambanya Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah beramal soleh. Makanya ingat, amal soleh yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita amalkan dalam kehidupan, jadikan menambah iman kepada Allah dengan mempraktekkan, dengan menyadari bahwa semuanya itu berkat rahmat, kekuatan dan cinta dari Allah, sehingga kita menjadi malu tatkala kita menyombongkan diri kita. Sedangkan malu itu al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian cabang daripada iman. Semoga kita oleh Allah ditingkatkan iman kita, ditingkatkan keyakinan kita, mulai dari basirah, nadhirah, fuad, sir, dan sampai latifah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.